Nah, hari ini kita akan kita udah sampai saudara ya kepada Filipi pasal yang kedua. Kita hari ini akan sama-sama bahas ayat 12 sampai 18, saudara ya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa surat Filipi itu adalah surat tentang sukacita. Saudara ya, buku tentang sukacita. Tapi sekali lagi, bukan sukacita yang receh. Bukan sukacita yang murah, saudara. Saya sepenuhnya paham bahwa hidup ini tuh nggak gampang. Oke? Hidup ini itu penuh dengan pergumulan. Jadi orang Kristen itu bukan berarti kita tuh lepas dari yang namanya penderitaan. Beberapa saudara di antara saudara itu yang duduk di tempat ini, saya sangat paham betul bahwa saudara itu mungkin saat ini sedang menghadapi sebuah pergumulan itu yang berat. Hidup saudara itu nggak gampang. Bahkan mungkin nggak ada orang lain di tempat ini tuh yang mengalami seperti yang saudara itu alami, saudara ya. Mungkin saudara pernah mengalami tragedi. Mungkin saudara pernah mengalami kehilangan orang-orang yang saudara cintai dan sayangi. Saudara kehilangan anak saudara. Saudara kehilangan suami atau istri saudara. Atau mungkin saudara itu hidup di dalam sebuah keadaan itu yang begitu berat, yang membuat hidup saudara itu rasanya begitu menyakitkan. Saya paham itu saudara. Kita belajar kitab Filipi itu tidak menghilangkan realita semuanya itu. Tapi yang saya berdoa dan saya itu harapkan dan saya pengen untuk semua kita ini kenali dan dapatkan dan hidupi. Itu adalah saat kita belajar surat Filipi ini, kita juga di saat yang sama kita bisa percaya bahwa ada saudara, yang namanya sukacita itu yang begitu dalam dan tidak tergoyahkan di dalam Tuhan, itu ada. Ada, itu bukan sebuah dongeng, itu bukan sebuah janji palsu Alkitab. Ini adalah sebuah janji firman Allah yang benar-benar ya dan amin, bahwa di dalam Tuhan Yesus, saat kita mengenal siapa Dia di dalam hidup kita, dan kita mengenal siapa kita di dalam Dia, ada saudara, sukacita yang begitu dalam tidak tergoyangkan di dalam realita hidup yang begitu menyakitkan dan berat itu. Dan saya berdoa supaya kita semua sambil kita belajar surat Filipi ini selama 2 atau 3 bulan ini, kita bisa mengenal sukacita ini dan kita bisa memiliki sukacita ini. Nah, sebelum kita bahas apa yang menjadi perikop kita minggu ini, prolog dulu ya saudara ya, saya pengen memulai dengan sebuah pertanyaan saudara. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saudara ya, kalau saudara itu punya Instagram atau saudara punya sosial media, maka ada sebuah hashtag tuh yang terkenal saudara, yaitu Indonesia gelap. Nah, siapa di sini saudara ya, jujur angkat tangannya ya saudara ya, yang percaya bahwa memang dunia yang kita hidupi, zaman yang kita hidupi ini memang adalah dunia yang semakin gelap saudara. Bahwa yang semakin gelap itu bukan cuma Indonesia saudara, percaya saudara ya. Dan ini bukan harusnya tidak menjadi sesuatu yang mengagetkan. Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab, memang dari awal, dari ribuan tahun lalu Alkitab itu ditulis, Alkitab firman Tuhan itu sudah memprediksikan bahwa dunia ini memang tidak akan semakin baik. Dunia ini tidak akan semakin indah. Tapi dunia ini akan menjadi semakin gelap dan semakin jahat. Tapi kalau kita baca Alkitab saudara, maka kita akan tahu di saat dunia yang semakin gelap, gereja atau orang percaya itu akan semakin... Ayo saudara, coba dijawab jujur. Semakin apa kalau kita baca Alkitab saudara? Semakin terang. Malah saudara, saya percaya salah satu alasan kenapa dunia ini adalah harus semakin gelap dan semakin jahat, itu supaya orang percaya, supaya gereja, supaya orang yang menjadi anak-anak Allah, itu akan makin kelihatan semakin terang di dunia yang semakin gelap. Nah, tapi kalau sekali lagi saya boleh tanya dengan jujur kepada saudara, bagaimana keadaan gereja dan orang percaya hari ini, saudara? Apakah semakin terang? Atau kalau kita nilai secara jujur, gereja itu dalam keadaan yang kita juga semakin gelap sama seperti dunia semakin gelap. Siapa yang merasa seperti itu, saudara? Kita nggak bisa pungkiri ya saudara ya, bahwa ini adalah salah satu problem atau masalah terbesar gereja dan umat percaya hari ini saudara. Salah satu masalah terbesar kita yang hari ini lewat perikop yang akan kita belajar itu saudara ya, itu adalah ini saudara. Kita seringkali sebagai orang Kristen, kita merasa kita begitu tahu dengan segala hal-hal yang kerohanian. Kita merasa kita ini tahu dengan doktrin-doktrin dan ajaran kekristenan. Kita tahu dengan seperti apa sih iman Kristen itu dan hidup benar itu seperti apa. Kita tahu Injil itu seperti apa. Tapi pertanyaannya adalah gini saudara. Apakah yang kita tahu tersebut itu membawa perubahan yang besar di dalam kehidupan kita sehari-hari?
Apakah yang kita tahu tentang firman kebenaran itu? Apakah yang kita tahu tentang kebenaran Allah? Apakah yang kita tahu tentang Injil itu benar-benar membentuk bagaimana cara kita hidup sehari-hari? Cara kita bekerja, cara kita menikah, cara kita membesarkan anak kita. Bahkan kalau kita baca Alkitab, saudara, cara kita makan dan minum, cara kita main basket mungkin, cara kita beribadah, cara kita melayani. Seharusnya apa yang kita ketahui dan kita percaya itu merubah cara kita hidup. Dan ini adalah problem yang hari ini akan menjadi perenungan kita bersama-sama, yang akan disoroti oleh Paulus di dalam satu perikop ini, di Filipi 2 ayat 12 sampai 18, yaitu ini, saudara. Saya pengen satu kalimat ini menjadi perenungan ini buat kita hari ini ya, sebagai refleksi. Dengan segala kerendahan hati, saya pengen untuk kita sama-sama kita merenungkan ini. Ya, khotbah hari ini mungkin agak sedikit berat dalam arti perlu untuk kita refleksi, perlu untuk kita merenungkan di dalam hati kita, dan bahkan mungkin kita perlu bertobat, saudara. Kenapa, saudara? Karena apa yang akan kita pelajari ini mengingatkan kepada kita bahwa we do not really know until what we know change what we do. Saya ulangi sekali lagi ya, saudara ya. Kita nggak benar-benar tahu sampai apa yang kita tahu itu merubah apa yang kita lakukan. Dan ini yang menjadi teguran Paulus, reminder Paulus, apa yang Paulus ingatkan kepada gereja di Filipi, lewat Filipi 2, ayat 12 sampai 18. Kita baca sama-sama, saudara ya. Ayat 12 dan 13, ini karena saya tebelin dan saya garis bawahi, ini akan menjadi nat emas kita, poin utamanya. Oleh sebab itu ayat 12 dan 13, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, dua ayat ini adalah doktrin penting kekristenan. Senggol kanan kirinya bilang penting. Karena salah sedikit kita memahami doktrin yang tercantum dalam dua ayat ini, either kita terlalu ke kiri sedikit, kita terlalu ke kanan sedikit, itu menjadikan kita bukan Kristen. Oke? Ini adalah doktrin yang menjadikan Kristen itu Kristen. Kita orang Kristen karena kita percaya doktrin ini. Apa doktrin ini? Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Ayat 14, saya akan baca ayat genap, saudara bantu saya baca ayat yang ganjil. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15. Tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Nah, ada 3 hal yang kita akan belajar hari ini, saudara ya. Yang pertama adalah ketaatan yang senantiasa dan rendah hati, di ayat 12 sampai 13. Lalu ayat kedua, kecukupan. Nah, kenapa saya pakai kata kecukupan? Nanti kita akan belajar di situ ya. Yang membuahkan kesabaran dan belas kasih, di ayat 14 sampai 16. Dan yang ketiga adalah pelayanan yang penuh pengorbanan dan sukacita, di ayat 17 sampai 18. Nah, kalau saya boleh bilang, saudara ya, ketiga hal ini adalah tanda keselamatan dari Allah itu ada di dalam diri kita. Atau kalau pakai bahasanya Paulus di ayat 14 tadi, ini adalah 3 tanda kehidupan di mana Allah itu ada di dalamnya dan bekerja di dalamnya. Jadi kalau saudara itu mau tahu orang Kristen yang sejati, yang benar-benar punya Allah di dalamnya, yang Allah itu bekerja di dalam dirinya, Paulus itu berkata, kita bisa lihat, kita bisa ukur, kita bisa evaluasi dari ketiga hal ini, yaitu ketaatan, rasa cukup, dan pelayanan. Oke, nah yang pertama dulu saudara, kita akan belajar yang pertama, yaitu ketaatan yang senantiasa dan rendah hati dari ayat 12 sampai 13 ya. Ayat 12 dibuka dengan berkata seperti ini, hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara, di sini
adalah salah satu contoh, saudara ya. Saya pengen ajak saudara itu untuk bisa melihat dan mengerti, saudara ya. Salah satu contoh, kenapa kita suka nggak suka, kita mau nggak mau, saudara ya. Belajar Alkitab di dalam bahasa aslinya itu penting, saudara. Kenapa? Karena kadang kita tuh nggak bisa hindari, ada yang namanya itu translation error. Ada problem, ada tantangan di dalam terjemahan. Nah ini adalah salah satu contoh, saudara ya. Kenapa? Karena gini, saudara. Kata karena itu dalam bahasa Yunaninya aslinya itu adalah hoste. Itu di dalam semua terjemahan. Ya, kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, semua terjemahan. Itu di dalam naskah aslinya, itu harusnya posisinya itu di paling depan, saudara. Ini saya nggak tahu kenapa TB, ya terjemahan bahasa Indonesia, ini memilih untuk naruh kata karena itu tuh menjadi kalimat yang kedua. Karena di dalam bahasa aslinya itu harusnya seperti di dalam bahasa Inggrisnya ya, kata hoste karena itu tuh therefore artinya. Kalau saudara baca semua bahasa Inggris itu posisinya itu harusnya di depan, saudara. Sehingga kalimat ini tuh harusnya bunyinya seperti ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, seperti engkau senantiasa taat, sekarang bukan saja pada waktu aku hadir, tetapi lebih pada waktu aku nggak hadir, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, kita udah sering belajar ini ya saudara ya. Kalau ada kata karena itu di depan, apa yang harus kita lakukan saudara? Kita harus lihat sebelumnya. Kenapa saudara? Ya karena kalau kita nggak lihat ayat sebelumnya, kita nggak tahu yang ini itu karena apa. Benar nggak saudara? Karena kalimat ini itu bukan kalimat yang baru yang berdiri sendiri. Kalimat ini tuh adalah hasil sebuah perintah yang muncul karena ada satu kebenaran yang mendahului sebelumnya. Nah kebenarannya apa itu saudara? Yaitu yang kita tuh pelajari di khotbah minggu lalu. Yaitu ayat ke-5 sampai 11. Saya akan bacakan sekali lagi buat saudara. Hendaklah kamu, Filipi 2, 5 sampai 11, dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, ini kata yang sama hoste, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saya tanya sama saudara, termasuk siapa saudara? Termasuk siapa? Termasuk kita di dalamnya. Dan segala lidah mengaku ini termasuk lidah siapa saudara? Kita. Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan itu kurios, master, raja bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, karena apa yang Yesus sudah lakukan itu, yaitu apa? Dia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Tuhan itu mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati bahkan di atas kayu salib buat saudara dan saya, buat semua ciptaan yang rusak. Pencipta itu memilih untuk mati bagi ciptaannya yang rusak. Oleh sebab itu Allah sangat meninggikan dia. Dan karena Allah sangat meninggikan dia, maka semua nama di bawah bumi ini, termasuk Antoni Pribudi, termasuk Jerry Hartanto, termasuk Yosua Andi, termasuk Diu Laras, semua nama yang ada di bawah bumi ini jadi tunduk dan bertekuk lutut kepada satu nama ini, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, nah itulah bagian kita hari ini yang kita pelajari. Oleh karena itu, maka hari ini kita harus taat dan takut dan gentar kepada Allah yang seperti ini. Saudara bisa mengerti saudara ya? Oleh sebab itu saudara, ketaatan itu adalah hasil yang logis, yang natural, dari seseorang tuh yang akhirnya itu menerima dan memahami keindahan Injil ini. Dan Injil ini tadi, Paulus malah gambarkan sebagai ini bukan sebuah teori. Ini adalah pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita ini mau tahu, saudara, hari ini kita ini mau tahu pikiran dan perasaannya Yesus itu seperti apa sih? Saudara harusnya, saudara, nggak perlu ke atas gunung semedi gitu ya.
puasa 40 hari, 40 malam. Sebenarnya tidak perlu saudara. Kenapa? Karena pikiran dan perasaan Yesus itu sudah tertulis jelas di dalam Injil. Injil sudah menyatakan dengan jelas pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Nah jadi pertanyaan saya adalah gini, kalau orang Kristen, katanya aja Kristen ya, yang which is by definition orang Kristen itu adalah orang-orang yang mengikut Kristus, yang akhirnya menjadi serupa seperti Kristus, yaitu saudara dan saya kan. Ya, kita semua ada di tempat ini, tujuan kita cuma satu kan saudara, menjadi serupa seperti Kristus. Nah caranya gimana untuk menjadi serupa seperti Kristus? Caranya kita harus mengerti pikiran dan perasaan Kristus, benar nggak saudara? Kalau saya mau jadi seperti Yosua Andi, yang saya harus lakukan adalah saya harus mengerti pikiran dan perasaannya Yosua Andi. Kalau saya mau menjadi seperti Pak Anang, saya harus mengerti apa yang menjadi pikiran dan perasaan Pak Anang. Nah kita orang Kristen, kalau kita mau menjadi seperti Yesus Kristus, kita harus mengetahui pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Nah pikiran dan perasaan Yesus Kristus itu terdapat di Injil. Oleh sebab itu saudara, untuk kita mau menjadi serupa seperti Kristus, yang kita harus lakukan, itu adalah terus-menerus bertumbuh di dalam pengenalan dan pemahaman kita akan Injil. Injil itu harus jadi yang utama, harus menjadi sebuah kebenaran yang ngelontok di dalam pikiran setiap orang Kristen. Kenapa? Karena di dalam Injil terdapat pikiran dan perasaan Kristus Yesus yang harus terus kita kenal. Kita bertumbuh di dalamnya sehingga kita menjadi semakin serupa terus seperti Kristus. Nah, kalau sekarang kita bisa mengerti ini saudara ya, bahwa ketaatan, kalau gitu tadi perintah untuk taat itu adalah buah dari hati itu yang dirubahkan oleh Injil. Nah tadi kan saya udah bilang saudara ya, bahwa ayat ke-12 dan ke-13 ini adalah doktrin penting di dalam kekristenan yang kita tuh nggak boleh salah mengerti. Kenapa saudara? Karena ini tuh yang membuat Kristen itu Kristen. Yaitu sesuatu yang kita kenal dengan nama Injil ini. Ini adalah sesuatu yang membuat Kristen itu Kristen. Perhatikan baik-baik saudara ya. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, kita harus mengerti di sini saudara ya. Sebelum kita masuk ke apa yang dimaksud dengan ketaatan di sini, kita harus mengerti di sini. Bahwa ketaatan itu adalah mengerjakan keselamatan. Nah, kata kerjakan keselamatan di sini, ini bukan artinya itu mengupayakan keselamatan. Bukan, ya. Kata yang digunakan untuk mendefinisikan kata kerjakan di situ, bahasa Yunani itu adalah kategasomai. Yang artinya di dalam bahasa Inggris itu adalah gini, to realize in practice. Untuk menyatakan, untuk membuat sesuatu itu yang nggak kelihatan jadi kelihatan. Saya kasih sebuah contoh saudara ya. Pertama-tama saya kasih congratulation buat tim basket Riverside yang tadi malam menang dan menyapu bersih 2 laga ya saudara ya. Oke, tepuk tangan yang meriah saudara ya. Nah, saya kasih sebuah ilustrasi saudara ya. Tim Riverside ini pelatihnya, ketuanya itu adalah Pastor Albert. Oke. Nah, Pastor Albert pada waktu mengumpulkan tim Riverside ini, ya mau diikutin pertandingan, itu tentu aja syarat yang utama itu adalah orang yang mau ikut tim Riverside harus bisa main basket saudara. Bukan main badminton saudara ya. Jadi saya nggak bisa seperti ini, saya bilang kepada Albert, saya mau ikut main tim basket. Oke, keahlian kamu apa? Keahlian aku adalah badminton. Nggak bisa saudara. Karena syarat untuk saudara itu bisa masuk tim basket minimal. Kalau jago itu relatif ya saudara ya. Tapi minimal saudara harus bisa main basket. Nah sehingga saudara, pada waktu misalnya nih, saya bilang sama Pastor Albert, Bert, aku mau ikut tim basket. Aku mau ikut tanding di dalam Riverside. Timnya Riverside, ikut pertandingan. Skill basketku ini jago. Aku ini bahkan lebih jago daripada Sam, lebih jago daripada Matthew, lebih jago daripada Mark dan Martin. Aku ini lebih jago. Nah kira-kira pada waktu saya ngomong seperti itu kepada Albert saudara, Pastor Albert akan bilang seperti apa saudara? Oke, itu kan kata-katamu. Benar ya? Untuk kamu benar-benar mau masuk ke dalam tim, kamu harus membuktikan kejagoanmu itu. Bahwa saya jago basket itu, pada waktu kita ini di audisi, diseleksi untuk masuk kepada tim, jago basket saya ini gak boleh cuma omongan doang saudara.
jago basket saya ini harus dibuktikan. Sehingga yang terjadi apa? Oke, Albert akan bilang sama saya, kamu nanti datang hari Jumat, kamu akan coba main, nanti akan dilihat dan dinilai. Apakah cukup jago untuk masuk ke dalam tim basket apa tidak. Benar ya saudara ya? Nah, pada waktu hari Jumat itu saya datang, dan ternyata benar saudara, pada waktu saya main ternyata lumayan, not bad. Ternyata nggak bego-bego amat gitu saudara ya. Dan ternyata lumayan jago main basketnya. Bisa shoot, bisa dribble bola, bisa masukin bola. Lalu Albert akhirnya bilang, wah kamu ternyata bisa main basket ya. Oke kamu boleh masuk tim. Pertanyaan saya adalah gini saudara. Apakah saya main basket itu, karena saya main basket itu, saya ini jadi jago dan layak masuk saudara? Bukan saudara. Benar nggak saudara? Saya itu main basket dan menunjukkan kepada Albert bahwa saya jago, itu bukan membuat saya itu menjadi jago. Tetapi saya main itu untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa saya itu memang punya bakat basket di dalam diri saudara. Diri saya. Saudara mengerti maksud saya ini ya? Nah kata yang dipakai di sini untuk mengerjakan keselamatan itu sama saudara. Mengerjakan keselamatan itu bukan untuk mengupayakan untuk kita itu mendapatkan keselamatan yang tadinya kita nggak punya. Tapi kata yang digunakan Paulus di sini adalah ini saudara. Mengerjakan keselamatan sehingga kita ini bisa menunjukkan, membuktikan, mengeluarkan keselamatan yang memang sudah ada di dalam diri kita. Yang sudah kita terima, yang dijelaskan Paulus tadi di ayat ke-5 sampai 11. Dan itulah Injil. Injil berkata bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Saya nggak peduli seberapa kaya saudara, saya nggak peduli seberapa lama saudara sudah jadi orang Kristen. Saya nggak peduli seberapa baik moralitas saudara. Tapi status kita di hadapan Tuhan itu sama. Kita adalah orang-orang berdosa yang sama-sama tidak lolos kualifikasi untuk kita bisa selamat dan masuk surga. Kita semua tidak ada yang cukup baik. Kita semua sudah rusak di dalam dosa kita. Nah sehingga untuk menerima keselamatan, dan inilah bedanya Kristen dan semua agama di tempat lain, itu adalah gini, untuk selamat, bukan kita harus berupaya menjadi lebih baik. Bukan kita harus mengupayakan untuk mendapatkan keselamatan itu. Karena iman Kristen sudah memukul rata dan naruh sebuah standar yang firm bahwa tidak ada yang lolos. Satu-satunya cara untuk kita bisa selamat adalah untuk tadi, anak Allah itu sendiri. Tidak mempertahankan yang dia punya. Turun kepada orang berdosa karena orang berdosa tidak bisa naik kepada dia. Sehingga dia harus taat sampai mati di atas kayu salib. Dan memberikan keselamatan itu kepada saudara dan saya. Nah orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang menerima keselamatan itu dari Allah. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena perbuatan Yesus. Nah kita saudara yang sudah menerima keselamatan itu. Kita yang mengaku diri kita ini sebagai orang Kristen. Kita yang mengaku diri kita ini sebagai orang yang percaya sekarang dituntut. Untuk kita itu mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima itu. Sehingga keselamatan yang kita terima itu bisa dikeluarkan, dibuktikan, ditunjukkan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bentuk apa? Yang pertama, di dalam bentuk ketaatan. Nah, ketaatannya itu tapi seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas sama ini. Ketaatan yang seperti apa? Yaitu ada dua kata di sini, saudara. Yaitu ketaatan yang senantiasa dan ketaatan yang takut dan gentar. Oke? Nah, saya akan mulai dari yang pertama dulu. Takut dan gentar. Ketaatan yang dimaksud Paulus di sini itu dijelaskan dengan sebuah kata itu yang digambarkan dengan seperti ini, saudara. Mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Apa maksudnya takut dan gentar? Kata yang dipakai di sini takut itu phobos. Itu dari kata sekarang ini muncul kata fobia, saudara ya. Yaitu kata takut yang sangat takut. Karena saudara itu melihat sesuatu yang benar-benar menakutkan. Dan gentar itu adalah tromos. Yang sekarang kita kenal dengan kata tremor. Yaitu sampai gemetar, saudara ya. Takut dan gemetar. Saudara pernah suatu hari saudara ya, lagi pergi makan gitu ya, atau keluar jalan-jalan di mall, tiba-tiba tanpa saudara sadari, ada seseorang yang sangat terkenal, yang saudara itu begitu idolakan dan begitu kagumi, itu tiba-tiba lewat di depan saudara. Saudara pernah nggak mengalami seperti itu? Misalnya saudara ya, Mark ini kan suka basket gitu ya.
Misalnya lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba saudara, Michael Jordan itu muncul di depan kamu. Oke, kamu lagi ngantri beli cat time, saya nggak tahu ini fiksi ya saudara ya. Tiba-tiba ada Michael Jordan juga ngantri beli cat time saudara. Oke, jadi Anda antrian nomor 13, Michael Jordan itu antrian nomor 12. Si Mark lihat dari belakang, ini kok tinggi banget 2 meter gitu ya, item-item. Dan pada waktu dia noleh, Mark merasa ini kok kayak kenal ya mukanya ya. Kan butuh waktu loading dulu saudara ya, 3 detik loading gitu ya. Detik keempat waktu selesai loading, saudara akhirnya sadar, Mark akhirnya sadar bahwa yang di depan dia ini adalah Michael Jordan. Ini Michael Jordan yang benar-benar Michael Jordan saudara ya. Bukan di dalam iklannya Nike yang ada Michael Jordan yang palsu itu yang kulit putih. Tiba-tiba semua orang begitu tahu namanya Michael Jordan. Tapi yang muncul kulit putih kecewa semua itu. Bukan ya. Ini benar-benar MJ. The Air MJ. Oke. Tiba-tiba noleh. Terus tiba-tiba senyum sama kamu Mark. Kira-kira perasaan yang ada di dalam diri kamu itu apa? Ini Mark ini anaknya cool ya, saudara ya, sangat cool sekali ya. Cewek-cewek yang ya masih single boleh dilihat ini Mark. Ya, ini cool sekali. Tapi saya yakin 100%. Pada waktu Michael Jordan ini berdiri beberapa senti di depan kamu dan dia senyum dan menatap muka kamu dan dia berkata, "What's up, brother?" Itu semua cool kita. Kalau kita ini penggemar Michael Jordan, kita suka basket. Itu cool kita langsung hilang, saudara ya. Dan apa yang saudara itu alami? Saudara akan mulai badan saudara itu gemetar. Saudara pernah lihat fansnya BTS nonton konser berdiri paling depan tuh saudara? Bisa sampai gemeter dan pingsan itu saudara ya. Ini adalah sebuah respon natural saudara. Pada waktu kita ketemu sebuah sosok, seorang sosok, itu yang begitu mulia, begitu agung. Yang kita tuh sadar sosok ini tuh jauh lebih besar dari diri kita. Sehingga kehadirannya itu, auranya, karismanya itu begitu overwhelming. Itu untuk kita tuh melihat sosok itu dari dekat itu dan kita itu takut dan gemetar. Itu respon natural, saudara. Dan bahkan kalau saudara tuh lihat di Alkitab, saudara ya, Tuhan Yesus pernah bilang seperti ini. Kamu kira percaya dengan Tuhan saja cukup? Orang Kristen zaman sekarang percaya Tuhan aja udah bangga. Jangan bangga. Iblis juga percaya dengan Tuhan. Dan bahkan apa saudara kalau saudara ingat ayatnya, mereka gemetar. Jadi takut dan gentar itu harusnya adalah respon alami yang kita ini miliki di dalam diri kita saat kita tuh berhadapan dengan Tuhan. Tapi berapa banyak kita lihat sekarang saudara ya, orang-orang Kristen yang sudah familiar dengan Tuhan, familiar dengan kebaikan Tuhan, familiar dengan figur Yesus yang begitu baik sama kita sudah kehilangan that sense of amazement and wonder. Kita udah kehilangan sense of takut dan gentar itu. Kita bahkan gak punya perasaan itu lagi kalau kita ini datang ke gereja. Untuk beribadah, untuk berdoa, untuk menyembah Dia. Sehari-hari bahkan kita udah gak punya sama sekali perasaan seperti itu. Nah takut dan gentar ini adalah sebuah respon yang alami, yang natural, yang bahkan iblis pun gemetar saat ngelihat Tuhan. Nah tapi sekarang pertanyaannya gini, apakah itu artinya bro, apakah itu artinya kita harus takut dan gentar sama seperti iblis takut dan gentar kepada Tuhan? No. Of course bukan, saudara. Nah, bagaimana dengan kita orang percaya? Nah, takut dan gentarnya itu adalah gini, saudara. Kalau iblis, itu dia tuh gemetar karena tahu bahwa Tuhan yang adil ini berkuasa dan bisa kapan aja menghukum dia dan memusnahkan dia. Tapi kita orang percaya, rasa takut dan gentar ini kita ini harusnya seperti ini, saudara. Kita ini harusnya sadar diri bahwa seharusnya kalau Tuhan mau dan kalau Tuhan adil, seharusnya Dia juga bisa memusnahkan kita hari ini. Seharusnya kalau Tuhan itu cengli. Saya bingung, saudara. Kalau ada orang itu yang tanya kepada saya pertanyaan apologetika yang terkenal, yaitu ini. Kalau Tuhan itu adil dan penuh kasih, kenapa Tuhan itu mengirim orang masuk ke neraka? Saya kasih tahu kepada saudara ya, kalau Tuhan itu adil, semua orang masuk neraka, saudara. Saya tanya kepada saudara sekarang hari ini, siapa ada di antara kita, satu orang aja yang bisa dengan yakin, dengan kekuatan kita percaya, hari ini aku layak masuk surga karena aku cukup baik. Ada saudara? Kalau kita hari ini bisa bernafas, ciptaan yang rusak ini masih bisa bernafas. Masih bisa ngabisin oksigen yang ada di udara ini.
Itu karena pencipta kita masih memilih untuk berkasih karunia dan beranugerah kepada kita. Oksigen dan nafas yang tiap hari lebih sering kita pakai untuk mengkhianati dia. Lebih sering kita pakai untuk melupakan dia. Lebih sering kita pakai untuk mengerjakan sesuatu yang lain, mengejar sesuatu yang lain daripada dia. Kalau kita masih bisa bernafas, kita masih bisa hidup, kita masih bisa pakai segala privilege yang kita punya dalam hidup ini. Itu karena pencipta kita, Allah yang kudus itu, masih mengasihani kita. Dan itu seharusnya alasan untuk membuat kita takut dan gentar. Jadi kita takut dan gentar karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan bukan anugerah yang murah. Karena di ayat 5-11 tadi Paulus sudah menjelaskan ini anugerah yang dibayar sangat mahal. Oleh anak Allah itu sendiri yang turun dan mati demi kita manusia berdosa. Sehingga alasan kita takut dan gentar yang kedua adalah ini saudara. Kita sadar betul. Kalau kita hari ini bisa datang ke gereja, bisa beribadah, bisa percaya kepada Dia, bisa mengasihi Tuhan, bisa melayani Tuhan. Itu karena Tuhan yang terlebih dahulu datang kepada kita. Dan di ayat ke-14 tadi malah lebih jelas lagi. Lebih spesifik lagi. Kalau hari ini kita bisa percaya. Kalau hari ini kita bisa jadi orang Kristen. Kalau hari ini kita bisa melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Itu karena Allah yang bekerja di dalam diri kita. Untuk kemauan kita dan perbuatan kita. Nah sehingga saudara, saya ada baca satu buku komentar itu bagus sekali. Dia bilang seperti ini. Kalau bisa dirangkum dan disummary, kata takut dan gentar. Ini diterjemahkan dalam satu kata saja. Maka satu kata yang paling tepat untuk menerjemahkan kata takut dan gentar. Ini adalah kata humility. Rendah hati. Kenapa saudara? Karena tidak ada satupun orang Kristen di dunia ini yang punya alasan untuk sombong. Riverside, saya kasih tahu ya. Kata Kristen dan kata sombong itu adalah dua kata yang tidak bisa berdiri bersama-sama. Kenapa? Karena dua kata ini bertolak belakang. Kenapa? Karena orang Kristen adalah orang yang pada esensinya, kalau saudara menyebut diri saudara Kristen, maka saudara sedang mengakui bahwa diri saudara itu adalah orang-orang yang tidak bisa menolong diri saudara sendiri. Tidak bisa menyelamatkan diri saudara sendiri. Sehingga harus ada anugerah Allah, kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita semua. Saya kasih sebuah ilustrasi saudara ya. Suatu hari ada orang Yahudi, namanya itu Yehiel Denur, saudara ya. Dia ini adalah seorang survivor dari Holocaust. Di sini tahu ya Holocaust ya. Jadi di Perang Dunia Kedua, itu di Jerman, di Barat itu ada seorang pemerintah yang sangat otoriter, terkenal, yang kumisnya itu ikonik saudara ya, bernama Adolf Hitler ya. Adolf Hitler ini mendirikan sebuah kegerakan pada waktu itu yang bernama Nazi, yang gerakan ini tuh sangat antisemitik ya, membenci orang Yahudi karena dia ini sebenarnya karena teologi yang keliru saudara. Jadi asal mulai itu karena teologi sebenarnya saudara ya. Tapi teologinya itu twisted, akhirnya membuat Hitler ini jadi benci sekali sama orang Yahudi. Sehingga dia itu memulai sebuah gerakan yang kita kenal dengan nama Nazi ya. Dan gerakan itu akhirnya menyebabkan suatu peristiwa yang terkenal dengan nama Holocaust, di mana orang-orang Yahudi itu semua disiksa dan dibunuh. Saudara ya. Dan Holocaust itu yang terkenal pada waktu itu adalah gini saudara. Semua orang Yahudi itu dikumpulkan di dalam satu kamp pengungsian, kalau saudara ingat ceritanya ya. Saya rekomen kalau saudara mau tahu ceritanya nonton film Schindler's List ya, Schindler's List. Ya itu salah satu film yang bagus saudara ya. Nah itu dikumpulkan dalam kamp-kamp pengungsian gitu. Lalu mereka tuh diperlakukan seperti binatang, disiksa sampai akhirnya itu banyak yang mati saudara. Jutaan orang Yahudi itu mati di zaman itu saudara. Nah salah satu survivornya itu adalah seorang Yehiel Denur. Ya, nah pada waktu Perang Dunia Kedua itu berakhir, akhirnya Nazi ini udah dikecam sebagai sebuah perbuatan salah, kriminal perang. Akhirnya semua jenderal-jenderal Nazi, semua yang terlibat di Nazi itu akhirnya diadili, saudara ya, semua diadili. Nah, Pak Yehiel Denur ini, yaitu seorang Ibrani, orang Yahudi, saudara ya, pada waktu itu diundang menjadi saksi di dalam sebuah pengadilan yang mengadili seorang jenderal Nazi itu yang dulunya terkenal kejam sekali, saudara. Saya lupa namanya ya.
Ini salah satu seorang jenderal yang paling kejam di zaman itu. Nah, pada waktu pengadilan, dan si Pak Yehiel Den-Nur ini dipanggil untuk naik ke podium sebagai seorang saksi untuk bersaksi atas pelanggarannya si jenderal yang kejam ini. Tiba-tiba, saudara, seperti saudara bisa lihat di gambarnya itu ya. Dia itu tiba-tiba gemeter, tiba-tiba dia itu nangis, dia itu kehilangan kontrol atas dirinya sendiri dan dia itu histeris sampai akhirnya itu jatuh seperti itu. Sehingga banyak orang itu harus nolongin dia, saudara. Nah, pada waktu itu terjadi, saudara ya, banyak orang itu ngira, wah ini karena trauma. Ini karena dia tuh ingat lagi masa-masa dia disiksa dan penuh dengan kekejaman itu. Sehingga pada waktu jenderal itu masuk ruangan. Dan dia ngelihat kembali sosok yang dulu menyiksa dia. Itu membuat dia tuh tiba-tiba tantrum seperti itu, saudara ya. Down seperti itu. Wah, semua orang itu ngira seperti itu. Pengadilannya akhirnya persidangannya sempat berhenti sebentar. Ya, tapi setelah reda beberapa menit, itu orang-orang itu mulai tanya sama dia. Kenapa? Kenapa kamu tuh tadi bereaksi seperti itu? Tiba-tiba gemetar, takut dan kehilangan langsung dipenuhi ketakutan dan sampai nangis histeris gitu. Kenapa? Nah, yang mengejutkan saudara ini. Si Yehiel Den-Nur ini memberikan sebuah jawaban itu yang sangat mengejutkan. Yang berbeda dari apa yang dipikir oleh orang-orang pada waktu itu. Orang-orang pada waktu itu mikir karena dia ini takut, karena dia ini mungkin post traumatic syndrome gitu ya, PTSD atau trauma. Ternyata enggak, saudara. Yehiel Den-Nur ini bilang seperti ini. Pada waktu tadi saya itu melihat jenderal itu masuk ke dalam ruangan. Jenderal yang begitu kejam, jenderal yang begitu jahat itu, yang dulu menyiksa saya masuk ke dalam ruangan. Dan saya melihat dirinya. Tiba-tiba, ini saudara perhatikan baik-baik. Hati saya itu tiba-tiba sadar bahwa ternyata dia itu bukan iblis. Dia itu bukan binatang. Tapi dia itu manusia yang sama seperti saya. Dan di saat itu tiba-tiba saya sadar bahwa sangat mungkin di dalam kondisi yang sama, situasi yang sama, kalau saya punya background kehidupan yang sama seperti dia, untuk hati saya dan seorang Yehiel Den-Nur ini berbuat yang sama seperti apa yang dia lakukan. Saudara bisa mengerti? Jadi Yehiel tiba-tiba sadar pada waktu melihat jenderal yang jahat itu. Dia itu sangat sadar betul bahwa dia pun sebagai seorang manusia berdosa, itu sangat bisa untuk menjadi orang yang sama seperti jenderal tersebut. Nah, ini adalah kerendahan hati yang setiap orang Kristen tuh harus punya, saudara. Kita ini harus benar-benar paham, saudara, bahwa kalau hari ini kita ini dalam tanda kutip bisa lebih baik daripada orang-orang dunia. Dan kalau kita ini ngelihat ada orang-orang itu yang dalam tanda kutip itu lebih rusak daripada kita, lebih jahat daripada kita, lebih lemah daripada kita. Kita ini harus sadari bahwa kita pun sebenarnya tidak ada bedanya dibanding mereka. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan apa yang baik di dalam hati dan diri kita. Dan itu adalah kerendahan hati. Takut dan gentar yang dimaksud di sini. Nah, ini refleksi yang pertama. Bagaimana sikap hati kita saat kita melihat orang lain yang lebih buruk daripada kita? Apakah kita lupa bahwa kita juga diselamatkan karena anugerah Allah? Nah, tapi yang kedua, saudara, perhatikan baik-baik. Ketaatan yang senantiasa juga. Senantiasa itu artinya apa sih? Senantiasa itu artinya ini, saudara. Senantiasa taat itu artinya ini. Taat saat nggak ada orang yang ngelihat. Saudara, sorry ya, saya ngomong di sini. Kalau kita ini cuma taat di hari Minggu doang di gereja, itu bukan ketaatan, saudara. Karena ketaatan itu justru terbukti, teruji pada waktu nggak ada orang yang ngelihat. Lalu senantiasa taat itu artinya apa sih? Taat saat tidak ada orang yang memuji. Jadi kalau kita ini cuma taat pada waktu orang itu melihat kita, memuji kita, mengomeni kita, ngasih tepuk tangan kita. Itu bukan definisi ketaatan yang dimaksud di sini. Karena itu kita taat untuk mendapatkan sesuatu untuk diri kita sendiri. Taat saat itu tidak menguntungkan. Dan bahkan taat saat itu menuntut pengorbanan. Dan inilah yang dimaksud Paulus di sini. Kalau orang Kristen yang sejati, di mana di dalamnya Allah itu bekerja, di mana di dalamnya ada keselamatan Allah. Dan kalau kita ini mau menjadi terang di dalam dunia yang semakin gelap, seakan-akan Paulus itu bilang seperti ini. Justru di saat dunia itu semakin gelap, orang Kristen harusnya semakin taat. Dan ini berat. Ini gak gampang, saudara.
Tapi disinilah justru kita diingatkan bahwa kalau kita bisa taat, itu karena Allah yang bekerja di dalam diri kita. Nah, kenapa kita bisa begini, saudara? Kenapa kita tuh bisa senantiasa taat walaupun itu nggak menguntungkan buat kita? Kenapa kita bisa taat bahkan itu merugikan buat kita? Saya kasih tahu saudara ya, tantangan utama dari ketaatan, perhatikan baik-baik ya. Tantangan utama dari ketaatan itu adalah keuntungan saat ini. Oke? Jadi kalau kita ini susah taat di dalam segala hal, itu biasanya karena kita gagal untuk mengorbankan keuntungan yang sekarang untuk ketaatan itu sendiri. Nah, tapi kenapa orang Kristen yang sejati itu harus selalu punya alasan untuk selalu senantiasa taat? Karena tadi saudara ya, ingat akarnya itu dari Injil. Karena alasan orang Kristen taat itu bukan untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi karena kita sudah menerima sesuatu yang lebih mahal dan berharga daripada Allah. Saudara bisa mengerti logikanya saudara? Jadi kita taat bukan karena dapat cuan. Kita taat bukan karena kita dapat pujian. Kita taat bahkan bukan untuk dapat berkat dari Allah. Kita taat bahkan bukan untuk mendapat perkenanan, bukan. Tapi kita taat karena kita sudah dapat dan menerima yang terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu, orang Kristen punya alasan yang cukup untuk senantiasa taat. Ya, nah yang kedua itu kecukupan, saudara ya, kecukupan. Yang kedua itu kecukupan. Kecukupan yang membuahkan kesabaran dan belas kasih. Yaitu ayat 14 sampai 16. Nah, kenapa saya itu pakai kata kecukupan di sini, saudara? Karena masalah yang disoroti di sini itu adalah masalah bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, ini penting, saudara ya. Perhatikan baik-baik. Ayat 14 sampai 16. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Nah, bersungut-sungut itu artinya apa sih saudara? Selalu ngeluh. Apalagi saudara bersungut-sungut? Komplain. Gak pernah puas. Selalu aja ada yang salah. Oke saudara ya. Oke, ngeluh terus. Selalu yang keluar tuh kata-kata negatif. Nah, berbantah-bantahan itu apa artinya, saudara? Susah diatur, selalu ngelawan, susah nurut, tidak percaya. Nah, sekarang saya tanya, saudara. Di sini, ini Paulus sebenarnya sedang menggunakan sebuah kata-kata dan gambaran. Itu yang kalau saudara itu baca Alkitab di Perjanjian Lama, saudara itu akan familiar dengan gambaran ini, saudara. Siapa saudara? Orang yang suka bersungut-sungut dan berbantah-bantah di Perjanjian Lama, yang ditegur percis kata-katanya itu seperti ini, saudara. Ingat? Siapa? Bangsa Israel. Betul sekali. Nah, pada waktu saudara itu baca ayat 14 sampai 16 ini, Paulus itu pakai kata-kata itu yang percis. Gambaran itu yang persis untuk menggambarkan masalahnya bangsa Israel dulu. Apa masalahnya bangsa Israel, saudara? Saudara ingat ya ceritanya, saya recap cepat aja, saudara. Mereka ini adalah sebenarnya itu bangsa yang kecil. Yang seharusnya itu tidak punya alasan untuk dibanggakan, untuk Tuhan itu pilih mereka. Tapi somehow, karena kasih karunia-Nya, Tuhan itu memilih bangsa Israel sebagai umat kepunyaannya, miliknya yang berharga. Lalu apa yang terjadi, saudara? Bangsa Israel bukan bangsa yang baik. Oke? Terus tidak taat kepada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka keluar dari penjajahan bangsa Mesir. Yang mengeluarkan mereka dari perbudakan dengan mujizat yang luar biasa. Kalau saudara ingat ya, ada 10 tulah membelah Laut Merah, bayangin saudara ya. Penyertaan di padang gurun. Di padang gurun setiap hari bisa makan roti, saudara bayangin saudara ya. Gak pernah kekurangan air, gak pernah kekurangan makanan. Bahkan waktu ngeluh komplain minta daging, dikasih daging, bayangin saudara. Ini lebih parah daripada jemaat gereja hari ini, saudara ya. Di padang gurun minta steak, saudara. Bayangin, saudara ya. Ngeluh terus. Selama 40, akhirnya harusnya itu mereka tuh bisa masuk padang gurun cuma dalam hitungan hari. Tetapi akhirnya selama berpuluh-puluh tahun muter-muter di padang gurun. Itu karena selalu apa, saudara? Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, di Perjanjian Lama, ini problemnya tuh lihat ya. Saudara lihat kata-katanya yang tadi ya.
Dengan tidak bersungut-sungut berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini. Perhatikan baik-baik saudara ya. Bagaimana bangsa Israel itu digambarkan di dalam perjanjian lama. Ulangan 32 ayat 5-6. Perhatikan kemiripan kalimatnya saudara. Berlaku busuk terhadap dia. Siapa dia? Tuhan. Siapa yang berlaku busuk? Bangsa Israel. Mereka bukan lagi anak-anaknya. Jadi kalau tadi Paulus bilang, kamu kalau sebagai anak-anak Allah, jangan bersungut-sungut. Jangan berbantah-bantahan. Lihat bagaimana Tuhan mencela bangsa Israel. Bukan lagi anak-anaknya yang merupakan noda. Kalau tadi dipanggil, panggilan untuk kita apa? Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, supaya kamu itu tidak beraib, tidak bernoda. Ini bangsa Israel lihat, merupakan noda. Suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal, tidak bijaksana. Nah ini kata kuncinya. Bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan engkau, dan menegakkan engkau. Nah sehingga saudara ya, sehingga di sini saudara, apa yang dimaksud Paulus di sini? Paulus tuh pengen kita ini mengerti bahwa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan ini bukan masalah sepele. Saya ulangi ya. Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Selalu mengeluh, selalu komplain. Mulut kita ini penuh dengan kata-kata negatif. Itu bukan masalah sepele. Itu adalah dosa yang serius. Kenapa? Karena sama seperti bangsa Israel. Perhatikan baik-baik. Mereka lupa akan Bapa mereka yang menciptakan mereka dan menjadikan mereka. Dan menegakkan mereka. Menegakkan itu artinya menyelamatkan mereka. Membebaskan mereka. Sama saudara. Kalau hari ini mulut kita dipenuhi dengan sungut-sungut dan berbantah-bantahan, komplain, ngeluh kepada Tuhan. Itu sebenarnya sedang menunjukkan sebuah sikap hati di mana kita tidak percaya dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Atau kalau saya boleh bilang dalam lensa Filipi 2 ayat 5-11 tadi. Bersungut-sungut dan berbantah-bantahan adalah tanda dari hati yang tidak mengingat Injil. Tidak mengenal Injil, lupa akan Injil. Kita lupa bahwa Tuhan sudah mati bagi kita, menunjukkan kebaikannya dan kesetiaannya kepada kita lewat Injil. Sehingga kalau kita ini bersungut-sungut di dalam hidup ya saudara ya, sebenarnya yang kita lakukan adalah ini. Kita sedang bilang sama Tuhan bahwa enggak, kamu enggak baik. Kamu gak setia. Kamu salah di dalam hidupku. Sehingga saudara itu lupa bahwa tadi di ayat 5-11 Paulus sudah bilang sama kita, hey, dia ini adalah Tuhan yang turun ke dunia untuk mati buat kamu pada waktu kamu berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Dia mati buat kamu untuk dosa-dosamu. Kita lupa akan hal itu. Dan pada waktu kita bersungut-sungut kita sedang berkata, no. Kamu adalah Tuhan yang jahat, kamu Tuhan yang tidak setia, kamu Tuhan yang tidak tahu caranya menyelamatkan aku. Pada waktu kita ini bersungut-sungut, kita lupa di ayat 13 tadi. Tuhan berkata Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita untuk menyempurnakan kita. Allah itu bekerja di dalam diri kita untuk mengerjakan keselamatan itu. Kita lupa akan itu. Sehingga pada waktu kita selalu bersungut-sungut dan menyalahkan sekitar kita. Maka kita sedang menyalahkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saudara, perhatikan ini baik-baik ya. Kita tidak bisa dengan mulut yang sama berkata bahwa Allah itu baik, Allah itu setia, Allah itu bekerja di dalam diriku untuk kebaikanku menyelamatkan aku. Dan dengan mulut yang sama, saudara itu bersungut-sungut, mengeluh, komplain, dan selalu menyalahkan keadaan saudara. Kenapa saudara? Karena kalau saudara itu selalu menyalahkan keadaan, saudara selalu menyalahkan orang lain yang ada di dalam sekitar kehidupan saudara. Pada akhirnya, saudara tahu yang saudara sedang salahkan itu siapa? Saudara sedang menyalahkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Jadi saudara tidak bisa menjadi orang Kristen yang di saat bersama itu
percaya bahwa Tuhan itu setia dan berdaulat dalam kehidupan kita, bekerja dalam kehidupan kita. Tapi di mulut yang sama, saudara selalu bersungut-sungut, mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Sehingga akhirnya, saudara, makanya Paulus itu bikin sebuah kontras. Kontras. Bahwa kalau saudara bersungut-sungut, itu sebenarnya saudara itu lagi selfish. Segala sesuatu itu tentang diri, saudara. Segala sesuatu itu tentang kita. Nah, apa akibatnya kalau kita bersungut-sungut dan komplain, saudara? Bukan jadi terang dunia, tapi jadi aib dan noda bagi dunia. Kenapa? Ya karena saudara itu sendiri sedang mencela apa yang saudara itu akui tentang Tuhan saudara. Saudara nggak bisa bercerita kepada orang lain tentang Tuhan yang begitu setia dan baik kepada saudara, yang mati buat saudara. Tapi di saat yang sama orang itu melihat kehidupan saudara yang selalu komplain, mengeluh dan bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Sehingga kalau saudara benar-benar adalah anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang selfless. Tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan dalam menghadapi dunia ini. Dan itulah anak-anak Allah yang bisa menjadi terang bagi dunia. Dan sekali lagi, saudara, sekali lagi. Ini bukan sebuah nasihat yang over idealis. Ini bukan sebuah nasihat yang seakan-akan Paulus sudah ngasih kepada kita nasihat yang fantasi. Wah, gak boleh komplain sama sekali dalam kehidupan ini. Gak boleh bersungut-sungut. Paulus gak tahu hidupku ini berat. Kamu juga gak tahu kehidupan Paulus seperti apa. Kita tahu kan kehidupan Paulus, saudara. Saya udah tanya saudara 2 minggu yang lalu kan. Kehidupan Paulus dan kehidupan kita hari ini lebih berat kehidupan siapa, saudara? Oh, Paulus gak menghadapi masalah yang receh. Paulus juga menghadapi pergumulan yang berat. Paulus juga menghadapi tantangan kehidupan yang berat. Dia pada waktu nulis surat sukacita ini, dia sedang di dalam penjara, menunggu hukuman mati. Dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu dia sangat sayangi, pengikut-pengikutnya. Dia disiksa, dia dianiaya. Tetapi di saat yang sama dia berkata, jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan. Kenapa? Karena Paulus konsisten dengan apa yang dia percayai. Yaitu Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan Paulus untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Sehingga jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan berbantah-bantahan. Apapun keadaan kehidupan saudara, apapun pergumulan yang saudara hadapi. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saya tutup dengan yang ini, saudara, yang terakhir ya. Pelayanan yang penuh sukacita dan pengorbanan. Nah, sekali lagi di sini, Paulus itu pakai gambaran perjanjian lama sekali lagi ya, saudara. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Apa alasannya bersukacita di sini? Paulus menutup dengan kata bersukacita yang diulang berkali-kali. Ngajak jemaat di Filipi untuk sekali lagi ingat bahwa kita harus bersukacita di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang menyebabkan Paulus bersukacita di sini, saudara? Bukan karena dia bebas dari penjara. Bukan karena kehidupannya itu jadi lebih baik, bukan. Tapi apa itu yang ayat atasnya itu, ayat 17 berkata, tetapi karena darahnya dicurahkan pada korban dan ibadah iman jemaat di Filipi. Ini tanda yang ketiga, saudara. Tanda yang ketiga, orang-orang Kristen sejati. Orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu di dalam dirinya. Orang-orang yang dimana Allah itu bekerja di dalam diri mereka, yaitu adalah ini. Orang-orang yang bersukacita di dalam pelayanan yang penuh dengan pengorbanan. Orang-orang yang bersukacita saat tahu bahwa hidupnya itu bermanfaat dan berguna bagi pertumbuhan iman orang lain. Paulus ngasih gambaran seperti ini, saudara, tadi ya. Darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Di perjanjian lama, kalau saudara itu baca di kitab imamat gitu ya, atau di kitab ulangan gitu ya, saudara ya. Imamat atau ulangan, saya lupa, saudara ya. Ada cara melakukan korban dulu, saudara. Yaitu gini, ada namanya itu drink offering, ada namanya itu burn offering. Oke? Korban bakaran dan korban minuman, saudara. Yang dilakukan adalah ini. Pada waktu korban bakaran itu dibakar, maka imam itu harus nuang minuman itu ke atas korban bakaran itu. Sehingga akhirnya itu muncul asap. Dan asap itu yang disebut di perjanjian lama itu menjadi bau yang harum bagi Allah. Nah, di sini, saudara, di sini, sekali lagi, Paulus pada waktu nulis surat ini,
Dia bukan nulis surat ini dari villa di Uluwatu. Dia nggak nulis surat ini tuh dari sebuah liburan yang menyenangkan, saudara. Dia nulis surat ini di dalam keadaan penderitaan yang sangat berat. Di dalam penjara. Tapi di saat yang sama dia bersuka cita. Kenapa, saudara? Karena penderitaan yang dia alami, dia sadari betul. Itu menjadi aroma yang harum bagi Tuhan. Kenapa? Karena lewat penderitaannya, dia bisa melayani orang lain. Sehingga orang lain itu bisa mengenal Injil, punya hubungan dengan Tuhan. Dan akhirnya orang lain itu bisa bertumbuh di dalam pengabdian mereka kepada Tuhan. Sehingga saudara, ini adalah tanda ketiga dari orang yang benar-benar hatinya sudah dirubahkan oleh Injil. Yaitu mereka yang menemukan sukacita bukan pada dirinya sendiri. Karena ini bertentangan dengan culture dunia sekarang. Kita hidup di dunia ini sekarang yang semakin egois, penuh orang yang bersungut-sungut, cinta diri sendiri, cinta uang, mementingkan dirinya sendiri. Saudara akan baca nanti ya di 1 Timotius. Di zaman-zaman akhir, hari-hari akhir, orang tuh semakin egois, orang semakin gak peduli dengan orang lain. Tapi kalau saudara mau hidup saudara menjadi dupa yang harum bagi Allah. Apa sih dupa yang harum bagi Allah itu? Bukan kita nyanyi dengan suara bagus di gereja. Bukan kita ngasih persembahan yang besar di dalam perpuluhan kita atau persembahan kita. Bukan, saudara. Dupa yang harum itu adalah saat kita itu sadar bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi kehidupan yang harus dituangkan menjadi korban untuk melayani kehidupan orang lain. Sehingga saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, siapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus. Kita tutup dengan kalimat yang terakhir ini. Sehingga pada waktu Paulus berkata, ini adalah sukacitaku. Kalau aku boleh menderita, kalau aku boleh dipenjara, kalau bahkan aku tuh boleh sampai mati, dihukum mati sekalipun. Aku bersukacita. Kenapa, saudara? Karena dia mengingat sudah ada terlebih dahulu Tuhan dan Juru Selamat dia yang terlebih dahulu bersukacita bagi dia. Bersukacita karena apa? Penulis Ibrani di dalam Ibrani 12 ayat kedua berkata seperti ini. Biarlah mata kita tertuju pada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita. Yang, baca keras sama-sama saudara, 1, 2, 3. Demi sukacita. Kalau saudara mau tahu yang membuat Yesus sukacita itu apa? Kalau saudara mau tahu yang membuat Tuhan kita bersukacita itu apa? Ini saudara. Yang telah ditetapkan baginya rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu. Dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apa yang menjadi sukacita kita hari-hari ini, saudara? Sambil kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus, saya pengen ngasih saudara itu waktu sejenak. Untuk saudara itu dengan serius saudara itu berpikir. Apa yang hari-hari ini atau di dalam kehidupan kita ini menjadi sukacita kita? Saudara, kalau saudara mencari sukacita dengan berpusat pada diri kita ya. Sukacita itu artinya kalau kita dapat A, B, C, D. Sukacita itu kalau orang lain berbuat ini, itu kepadaku. Sukacita itu kalau hidupku bisa seperti ini, bisa seperti itu, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Saudara akan jadi orang yang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. I'm telling you. Saudara akan menjadi orang yang tidak akan pernah menemukan sukacita itu di dalam kehidupan. Saudara akan menjadi orang yang tidak pernah puas. Nah, hari ini ajakan saudara, untuk saudara dan saya hari ini, lewat firman Tuhan adalah ini. Melihat sukacita yang lebih sejati. Yang firman Tuhan itu tawarkan bagi kita. Yaitu bukan sukacita karena kita memiliki semua yang dunia ini bisa berikan. Sukacita bukan karena kesuksesan atau kekayaan. Sukacita bukan karena aku bisa dapatkan apa yang aku mau, bukan. Sukacita sejati, itu pada waktu kita tahu hidup kita itu berarti di hadapan Allah. Dan berarti untuk melayani orang lain bisa mengenal Allah. Dan biarlah pada waktu hari ini kita melakukan perjamuan kudus ini. Kita mengangkat roti dan anggur di tangan kanan kita nanti ini.
Biarlah mata hati kita ini tertuju kepada Yesus, yaitu pencipta dan penyempurna iman kita. Teladan kita yang sejati. Lihat saudara, lihat. Apa yang membuat dia sukacita? Apa yang membuat dia sukacita? Lihat, dia menemukan sukacitanya pada waktu dia mengorbankan nyawanya. Menanggung salib demi saudara dan saya. Demi menyelamatkan umatnya yang terhilang. Dan biarlah pada waktu kita melakukan perjamuan kudus ini, sukacita itu yang juga bisa menjadi sukacita yang ada di dalam hati kita.